teman-teman, sekarang kami sudah berada di Extra Style Kebumen. Yuk ikuti video kami. Usaha Extra Style Distro berlokasi di Jalan Cemara nomor 3 Karangsari Kebumen yang menjual produk fashion kekinian yang lengkap, semua ada di sini. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Universitas Putra Bangsa mendapat tugas mata kuliah pengantar bisnis untuk mewawancarai pelaku bisnis yang ada di Kebumen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasna Istinganah. Teman saya Tiara Putri Martika. Saya Anita Rizkyani. Iya. Boleh perkenalkan Pak, namanya siapa? Iya, sebelumnya terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya atas nama Hamdan Rahman. Saya owner dari Extra Style khususnya di Kebumen. Mengucapkan selamat datang Mbak Hasna dan kawan-kawan dari Universitas Putra Bangsa. Kebetulan dulu saya juga alumni, jadi merasa ya welcome lah sama orang-orang baru di sini. Oke, pertanyaan yang pertama, Ya. usaha ini kan sudah berdiri cukup lama ya Pak. Kira-kira mulai tahun berapa ya didirikan usaha ini dan awal mulanya itu bagaimana ya Pak? Awal mula saya mendirikan usaha ini nggak langsung di bidang fashion ini sih. Beberapa kali aku mengalami kegagalan di jenis usaha yang lain. Dulu pertama saya buka di tahun 2014 ya. 2014 saya udah mulai merintis usaha ini, walaupun hanya kecil-kecilan, tapi saya optimis karena apa? Ini mungkin adalah passion saya ya. Jadi saya tuh suka di dunia fashion. Dulu saya suka beli-beli baju di distro segala macam, dan setelah saya waktu itu kuliah, selesai kuliah saya kecil-kecilan mendirikan usaha khususnya ini ya. Sebelum itu saya beberapa kali gagal juga sih Pak. Jadi dari 2014 saya buka usahanya, jadi sampai ini sudah sekitar kurang lebih 10 tahunan lah. Sudah Ya. cukup lama. Iya. Lalu apakah visi misi dari usaha ini? Ya, visi saya adalah gimana caranya mengembangkan produk usaha kami, terutama original. Juga membuka lapangan pekerjaan banyak orang. Kan gitu. Dan alhamdulillah saya buka di 2014 itu saya mengawali itu tidak mudah banget. Perlu proses. Dari yang sampai kecil banget sampai sekarang alhamdulillah udah punya 6. Ya, kami udah punya 6 outlet di Kebumen. Gimana aja Pak? Pertama di Kebumen yang pusat. Saya cabang pertama kali itu di Kutawinangun, terus Gombong, Petanan sekarang ada 2, dan Karanganyar. Nah, alhamdulillah di 10 tahun ini masih berjalan gitu, walaupun beberapa kali mengalami guncangan-guncangan perekonomian kayak efek kemarin itu corona kan. Iya. Ya sempat kita mengalami guncangan, tapi ya tetap dengan berkat konsisten kami, semangat kami, spirit kami, dan aku kerjanya juga banyak timnya kan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang masih fight. Untuk selanjutnya, modal awal Bapak itu dulu berapa ya Pak? Nah, modal awalnya itu nekat, tekad. Setelah itu ada uang beberapa pun itu di saku, ya udah itu buat modal. Kalau nggak salah 1.500.000 sampai 2 juta. Itu modal awalnya. Karena dulu saya gajinya di bank ya adalah gitu, tapi kan nggak terlalu banyak, saya nggak bisa. Nah, tapi itu awalnya 1.500.000 dan sampai seterusnya berkembang sampai sekarang ini, alhamdulillah udah punya. Produk yang dijual di sini itu apa aja? Produknya ya. Iya. Karena kita udah lumayan lama, jadi ini konsep kami Extra Style itu jual produk yang jadi dan brand kita sendiri ya. Perlu kalian ketahui, kita jual produk yang sudah jadi di pasar, barang umum ya. Sama kita proses bikin brand sendiri ya. Brand sendiri itu namanya Extra Style sama Famlek. Nah, seperti yang kalian tahu di sini, ini adalah studio live khusus untuk branded kami, namanya Famlek. Nah, 2 itu produknya. Terus 100 di bawah lah, mungkin antara 25.000 sampai 100-200 masih ada harganya di situ. Dan jenisnya banyak. Ada kaos, ada sandal, ada celana panjang, pendek, kemeja, ya, sepatu pun ada, sandal ada, apa aja ada di sini. Udah ya. Khusus buat ini ya cowok-cowok. Cowok, iya kebanyakan niche-nya itu di sini cowok dulu. Ya, ada beberapa mungkin kita arahnya nanti mungkin kita setahun tetap ada, setiap tahun harus ada inovasi, ya kan. Nah, nanti kita ada rencana nanti akan menambahkan pakaian wanita, skincare, ya, aksesoris, dan pakaian anak-anak nanti di lantai 2 dan 3. Insya Allah nanti di lantai 2 aja. Pembuatan ini, sablonannya gimana? Ya, nanti ini kaos yang kita bikin namanya Famlek. Contohnya ini aja, kainnya itu dari Katun Combat 24S yang sudah kalian tahu. Ini kain yang sangat resep keringat dan sangat bagus. Ini kalau menurut saya bilang sih, 10 tahun saya pengalaman di bidang ini
ini sekarang the best karena kualitas terbaik ya ini. Nah, terus sablonnya ini Plastisol. Ini Plastisol adalah sablon gimana seperti karet nih ya, nggak crack, nggak pecah ya, minyak, berbasis minyak. Jadi ini kelebihannya sangat kuat. Proses penyablonannya kita di konveksi, ada konveksi, kita belanja kain sendiri, potong sendiri ya. Jadi setelah dipotong, diproses sablon. Sablonnya pakai kesrut, bukan DTF ya, pakai kesrut biasa. Tinta sablon, setelah beberapa kali sablon, tergantung mau berapa warna. Misalkan ini ada 3 warna, ya udah putih dulu, setelah itu timbal lagi ungu, setelah itu timbal lagi kuning, dan seterusnya. Terus dijahit sampai proses konveksi. Per hari atau per minggu bisa laku berapa ya? Yang per hari ya taruhlah, jadi kaosnya aja mungkin ya 100 lah, 50 sampai 100 itu ya. Belum itu kalau lebaran mah bisa lebih banyak. Tapi kalau semua produk yang all item di sini ya mungkin lebih dari itu. Ya mungkin sampai 200-an item lah mungkin kalau seluruh toko. Ya, sistem perekrutan karyawan di sini bagaimana ya Pak? Jumlah karyawan per cabangnya itu berapa? Perekrutan karyawan dan jumlah cabangnya berapa ya? Jadi perekrutan karyawan kita seperti biasa pada umumnya, kita soundingkan, kita publikasikan ke sosial media di Kebumen khususnya. Karena kita kan karyawan, saya utamakan itu orang terdekat di salah satu cabang. Misalkan Kebumen ya kita rekrutnya orang Kebumen. Kalau Gombong, orang Gombong, Karanganyar dan sekitarnya kan. Jadi kita pertama posting di Facebook. Ya setelah banyak yang melamar, ya kita kumpulin aja sampai maksimal. Setelah kumpul semuanya baru kita rekrut, Mbak. Kita telepon atau mungkin kita WA, suruh datang di jam berapa, hari apa kan gitu. Barang-barang nanti kita seleksi. Nah, saya yang seleksi sendiri. Karena itu saya mau tanya pengalaman kerjanya, usianya, sekolah pendidikan terakhirnya di mana, minat, tujuan apa, dia kerja di sini segala macam, saya yang handle sendiri. Dan saya tentukan gitu siapa yang menurut saya itu cocok. Cara mendistribusikan atau memasarkan barangnya bagaimana ya Pak? Mendistribusikan atau memasarkan yang pertama di offline itu sendiri ya. Offline sendiri kan artinya offline kan kita udah punya toko makrok di situ kan ya, otomatis kan orang sekitar udah tahu di situ kan. Nah terus kalau di sosmednya kita nanti bisa dipublikasikan di Instagram, di Facebook, di TikTok ya kan, di Shopee segala macam. Kalau yang online udah jadi TikTok Shop, buka aja Family Store sosial media khususnya digital marketing. Saya pemasarannya khususnya ini ya, ngomong pemasaran itu harus maksimal baik offline sama online shop ya. Jadi nanti catat sekali lagi, online kita ada Family Store, diikuti, di follow, dan Family TV ya. Kirimannya itu sudah kemana aja Pak? Pengiriman untuk yang laku itu ya. Ya. Kalau pengirimannya produk ini ya udah seluruh bisa sampai luar kota lah, bisa sampai luar kota. Terus penghasilan atau omset sehari atau per bulan berapa ya Pak? Per bulan aja mungkin omset bersihnya sih mungkin sampai 50-60 juta bersihnya aja. Kalau kotornya bisa ratusan sih. Ya 100, 200, 250 juta lah sebulan. Tapi bersihnya sekitar 50 juta ada, 50-60. Tapi kan itu ini buat operasional dulu. Ya itu sedikit lah, masih sedikit Mbak. Nanti kalian bisa sukses lebih banyak lah, 1M, 2M. Pencatatan keuangannya manual atau sudah mesin? Udah mesin sih. Iya, udah pakai sistem, jadi pakai program. Ya artinya kita baik dari segi kan bisa bikin barcode sendiri. Jadi kita buka cabang 1000 aja kita bisa tarik data di satu server pusat. Jadi misalkan ya ini saya di Kebumen misalnya ya. Nah ini tokonya mungkin di luar ada 10 atau 15. Itu kita setiap harinya bisa tarik data dari sana, tahu omsetnya berapa semua toko. Kayak gitu. Nah intinya Apa ada kendala dalam usaha ini Pak? kendalanya awal-awal buka aja. Awal-awal buka aja belum ada yang beli, masih dicemooh, masih dihina orang. Kita kadang kendala di internal di diri kita itu kendalanya malas gitu kan, malas, aduh gimana belum ada yang beli, ini takut segala macam. Itu kendala internal saya. Tapi kendala di eksternal ya itu ada yang nyuri ya kan, ada yang nyuri, ada yang hoax di sana jelek-jelek, ada yang dulu sini ada yang nyuri. Nah itu terus kendala internal dari karyawan ya kan, karyawan nyuri juga banyak, karyanya nggak baik, nggak jujur, itu juga banyak. Tapi kendala-kendala itu dijadikan kita adalah pelajaran, motivasi bagaimana pasti mengalami kendala dalam hidupnya, apalagi bisnis. Apa harapan kedepannya untuk usaha yang Bapak jalankan saat ini? Harapan saya bisa menciptakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan dengan omset yang sehat. Karena kalau saya buka lapangan pekerjaan dan omset saya kurang, ya itu nanti sama saja song dong. Artinya gini, harapannya usaha ini berkembang terus, maju, baik online sama offline maju, mengikuti zaman, dan brand-brand ini dikenal semakin banyak orang, amin ya. Seluruh Indonesia dikenal dan menjadi brand yang tinggi, Family khususnya, dan bisa membuka lapangan pekerjaan banyak orang, dan bisa menginspirasi banyak orang. Pesan dan atau motivasi untuk para mahasiswa Universitas Putra Bangsa? Jadi pesan pertama ya, kalian, khususnya ini wirausaha ya, kalian kalau mau fokus pengen jadi wirausaha ya, pengen jadi entrepreneur ya, kalian sekarang fokus kuliah dulu sampai selesai. Itu, jangan berpikir macam-macam dulu, selesaikan kuliahnya ya. Kalau sudah selesai kuliahnya, kalian
harus berani mengambil risiko untuk menjalankan sebuah bisnis walaupun itu kecil. Dengan kemampuan kalian sendiri pada titik itu. Dan harapan saya jangan sampai kebanyakan ide. Kalian pengennya apa, bisanya apa, itu lakukan. Dijadikan apa Mbak? Dijadikan apa ini? Belajar. Karena di situ kalian akan belajar tentang keuangan, mengelola keuangan, putaran uang. Kalau kalian udah bisa menjadi wirausaha, kalian sendiri yang memotivasi, aku mau apa ya hari ini. Nah itu hal-hal seperti itu harus dipelajari di awal-awal usaha. Pesan yang kedua, kalau kalian mengalami kegagalan itu jangan sampai diartikan itu hancur segala-galanya. Kegagalan itu kan proses untuk menuju kesuksesan ya, nggak mengalami step kayak tangga ini ya, mau atas 1, 2, 3, 4 proses ya. Proses itu dijalani dengan kesabaran, ketekunan, keuletan, nah terus sampai mencapai puncak di situ ya. Itu yang ketiga, kalian tuh harus punya mental yang sangat kuat untuk di wirausaha. Kuatnya itu bagaimana? Kalian udah lulus teruji, nggak cengeng, nggak mudah putus asa, nggak mudah menangis, nggak mudah gelisah, optimis, terus mencari jalan keluar setiap masalah yang dihadapi. Itu mental pengusaha yang bagus gitu. Dia menghadapi masalah, gimana caranya aku hadapin, aku insya Allah bisa. Gimana caranya? Dulu lakukan itu, diniatin untuk belajar. Kalau nanti kalian itu bakat jadi orang bisnis, itu nanti akan fokus sama satu titik itu, terus dimaksimalkan. Tolak ukurnya adalah 2 tahun. Ya. 2 tahun kalian itu fokus di dinas itu kalian kok berkembang, itu berarti cocok. Kalau 2 tahun itu nggak ada perkembangan, stagnan atau mungkin menurun, tinggalkan. Ya, kalian nggak cocok. Cara diselesaikan terus buka usaha. Ya, cukup. Ya. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kami. Ya, sama-sama. Apabila ada kata yang kurang berkenan. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih juga ya. Saya juga minta maaf kalau ada salah-salah kata atau nanti ada tutur kata yang menyinggung baik panjenengan dan audiens atau mungkin para dosen-dosen yang terhormat, rektor yang terhormat. Terima kasih, suatu kebanggaan bagi kami, suatu kehormatan bagi kami, seorang mahasiswa dari Universitas Putra Bangsa mau ke sini. Itu, terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Dadah, semangat. Menurut pendapat kelompok kami, keunggulan yang dimiliki dari usaha bisnis distro Extra Style yang ada di Kebumen untuk mempertahankan profitabilitas kedepannya yaitu terus berinovasi dan menghadirkan produk-produk baru yang unik dan menarik, menjaga kualitas produk dengan menggunakan bahan yang baik dan pengerjaan yang rapi, membangun branding yang kuat dan konsisten, melakukan promosi dan pemasaran yang efektif. Yang terakhir ada memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis. Mau cari outfit keren? Extra Style solusinya. Dijamin no kaleng-kaleng.